Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan dan mensimulasikan rangkaian energi harvesting pada sinyal radio menggunakan Proteus. Di sini terdapat dua tim, yaitu saya dan teman saya Zeki Adawiyah dengan NIM 57 dan teman saya Ramadita Oktavia dengan NIM 46. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu RF energi harvesting, radio frekuensi energi harvesting itu merupakan teknik pemanenan energi yang memanfaatkan gelombang radio RF yang tersebar di lingkungan seperti sinyal dari BTS seluler, Wi-Fi, dan pemancar radio untuk diubah menjadi energi listrik. Lalu gelombang radio frekuensi yang diterima oleh antena ini akan disarahkan menggunakan rangkaian penyearah sehingga menghasilkan arus searah yang dapat disimpan pada kapasitor atau superkapasitor. Di sini ada penjelasan sedikit mengenai sinyal radio frekuensi, di mana radio frekuensi ini adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik pada rentang 3 kHz hingga 300 GHz yang digunakan untuk komunikasi nirkabel tanpa media penghantar fisik. Gelombang ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan suara, data, dan sinyal kontrol pada berbagai teknologi seperti komunikasi seluler, Wi-Fi, radio siaran, televisi, serta perangkat Internet of Things atau IoT. Di sini ada konsep diagram dari rangkaian RF energi harvesting, di mana sumber energi ini berasal dari sinyal RF, khususnya sinyal radio, yang dimana sinyal tersebut langsung masuk ke dalam rangkaian matching impedansi yang berfungsi menyesuaikan karakteristik sinyal agar energi dapat ditransfer secara optimal. Selanjutnya, sinyal RF ini disarahkan oleh rangkaian rectifier sehingga sinyal AC berubah menjadi tegangan DC. Nah, tegangan DC yang dihasilkan ini kemudian melewati filter untuk meredam ripple ataupun noise dan menstabilkan tegangan. Lalu energi yang sudah stabil ini disimpan di dalam superkapasitor ataupun kapasitor sebagai media penyimpanan sementara. Lalu disuplai pada beban itu berupa LED yang berdaya rendah. Lalu di sini terdapat prinsip kerjanya, di mana gelombang RF dari sinyal seluler yang ditangkap oleh antena RF tadi. Lalu yang kedua, impedansi sinyal itu disesuaikan menggunakan matching network. Yang ketiga ini, sinyal RF disarahkan oleh rectifier menjadi tegangan DC. Tegangan DC tersebut difilter untuk mengurangi ripple dan noise. Lalu energi disimpan pada kapasitor atau superkapasitor, dan energi digunakan untuk menyuplai beban berdaya rendah seperti sensor atau IoT. Di sini saya akan menjelaskan rumus yang saya gunakan untuk membuat rangkaian RF energy harvesting. Pertama, untuk matching networknya, yaitu yang ini, saya menggunakan frekuensi 5 MHz dengan amplitudo 2 volt. Terus lilitannya didapati 0,4 nanohenry dengan kapasitor menggunakan rumus frekuensi resonansi, yaitu C sama dengan 1 dibagi 2Pi dikali F pangkat 2 dikali L. Seperti ini dengan hasil yang didapati 2,5 nanofarad. Kemudian untuk rectifiernya saya menggunakan dua dioda Schottky. Untuk filter saya menggunakan resistor 500 ohm dan kapasitor C2-nya itu dengan rumus XC sama dengan 1/2Pi dikali F dikali C. Itu sama aja dengan C sama dengan 1/2Pi F dikali XC. XC-nya itu didapati dari nilai bebannya. Itu hasil XC itu sama dengan R-load-nya. Hasil yang didapati yaitu 3,18 picofarad. Kemudian untuk kapasitor C3-nya itu rumusnya I load dibagi
F, ini salah tulisnya, F ripple dikali delta V. Nah, untuk ilot itu didapati dari beban. Nah, yang ini didapati dari VDC ini. Kemudian untuk delta V-nya itu didapati dari ini 5% dikali VDC. Kemudian untuk F ripple-nya itu 2 dikali frekuensi. Nah, hasil yang didapati yaitu 200 picofarad. Kemudian untuk beban, itu rumusnya R load sama dengan VDC dibagi I load. Nah, VDC-nya itu adalah FVP dikurang FV frekuensi dikurang loss, di mana VP-nya itu adalah amplitudonya, VF itu adalah ketentuan dari dioda Schottky-nya, kemudian loss itu dikurang 40%, dihasilkan VDC-nya 1,03. Kemudian untuk I-load-nya itu hasil dari VDC dibagi dengan 10.000 ohm. Jadi hasilnya itu 1,03 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian untuk kapasitor, superkapasitor itu nilainya 0,1 farad. Bebannya resistor dan LED. Ini adalah rangkaian RF energy harvesting. Cara kerja energi ini yaitu dia menangkap energi gelombang radio, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik DC yang disimpan dan bisa dimanfaatkan. Nah, di sini adalah rangkaian LC yang berfungsi untuk matching network, di mana L-nya itu nilainya 0,4 mikrohenry, kemudian untuk C1-nya 2,5 nanofarad dengan frekuensi yang digunakan yaitu 5 megahertz. Kemudian dia akan di rectifier, yaitu untuk penyearah akan disearahkan dari AC menjadi DC menggunakan 2 dioda Schottky. Kemudian dia akan difilterkan menggunakan rangkaian ini, yaitu 2 kapasitor dan 1 resistor agar tegangannya itu lebih halus. Kemudian dia akan disimpan menggunakan superkapasitor dengan nilai 0,1 farad yang kemudian jika dia sudah terisi, dia akan mengalirkan ke resistor 10 kilo ohm dan menyalakan LED. Nah, ini saat saya menyalakan rangkaian ini ya. Oke, jadi untuk tegangan awal yang didapati 0,08 volt untuk tegangan AC, 0,12 volt untuk tegangan AC. Kemudian untuk daya yang disimpannya itu terus naik. Ini dia dapatnya 7,8 mikrovolt. Nah, tapi daya segini belum cukup untuk menyalakan LED. Dari rangkaian yang telah disimulasikan terdapat kesimpulannya, di mana simulasi sistem RF energy harvesting ini berbasis sinyal AM 5 MHz ini menggunakan Proteus menunjukkan bahwa rangkaian mampu melakukan penangkapan, penyerahan, dan penyimpanan energi radiofrekuensi sesuai dengan prinsip kerjanya. Tegangan pada superkapasitor bertambah seiring peningkatan sinyal masukannya, namun masih bernilai sangat kecil akibat keterbatasan daya dan rugi-rugi rangkaian sehingga belum dapat mengaktifkan beban atau LED. Meskipun demikian, hasil simulasi ini telah membuktikan konsep dasar dari konversi energi radiofrekuensi menjadi energi listrik.